semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Temuan mencengangkan sidang putusan MK. Anwar Usman dalang bobroknya MK, sang paman akhirnya dipecat? Sebetulnya kalau ini putusan MK sudah jelas, yang satu Anwar Usman sebagai ketua MK itu harus dicopot, harus diberikan secara tidak hormat. Yang kedua, MK ini juga harus dibersihkan. Merubah aturan negara itu fair atau enggak? Enggak fair sih kalau Enggak menurut fair. saya. Nggak fair sih. Ini mengarah untuk Gibran maju. Orang-orang yang mungkin bisa lebih kompeten gitu loh dibanding Gibran. Karena yang seperti yang gue bilang tadi, karena Gibran pengalamannya baru jadi wali kota gitu. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Seperti dilansir Tempo.co, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) akan melaksanakan sidang putusan mengenai perkara dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi pada Selasa 7 November. Putusan tersebut dibacakan setelah MK menggelar sidang internal Senin 6 November 2023. Adapun pemeriksaan Hakim Konstitusi itu dilakukan MK menyikapi banyaknya laporan yang masuk pasca putusan MK tentang batas usia minimal Capres-Cawapres digelar beberapa waktu lalu. Terdapat sejumlah hakim MK yang diperiksa, termasuk Anwar Usman sebagai terlapor. MK sendiri telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor mengenai kasus dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi Jumat 3 November. Dalam keterangannya, Ketua MK Cimli As-Siddiq mengungkapkan bahwa seluruh Hakim Konstitusi yang mengabulkan gugatan nomor 90/PUU/21/2023 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres bermasalah. Menurut Cimli, 9 hakim konstitusi yang terlibat tersebut turut berperan dalam masalah kolektif dalam bentuk pembiaran dan budaya kerja. Padahal, kata dia, setiap hakim konstitusi tidak boleh saling mempengaruhi kecuali dengan akal sehat. Kata Cimli, independensi para hakim bersembilan ini kami nilai satu-satu. Meski seluruh hakim bermasalah, namun Cimli menyebutkan bahwa Ketua MK Anwar Usman menjadi yang memiliki masalah paling banyak. Cimli As-Siddiqi mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah permasalahan dalam sidang MK, di antaranya masalah hubungan kekerabatan. Ketua MK Anwar Usman yang memutus gugatan batas usia Capres-Cawapres diketahui merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang kemudian maju sebagai Cawapres 2024 setelah putusan tersebut. Selain itu ada juga masalah hakim berbicara di depan publik mengenai isu-isu yang berkaitan dengan substansi perkara yang sedang ditangani. Padahal, kata dia, hal ini patut diduga memiliki kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Cimli mengatakan bahwa bukti-bukti penguat pelanggaran etik Anwar Usman sudah lengkap. Bukti-bukti tersebut termasuk keterangan saksi, ahli, rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta surat menyurat. Bukti-bukti itu permasalahan tentang perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang ditarik kembali, kisruh internal dan perbedaan pendapat yang bocor keluar. Kata Cimli, informasi bukti-bukti termasuk administrasi CCTV kita sudah tonton dan semua pelapor sebanyak 21. Semuanya sudah kita dengar, informasi rahasia kok sudah pada tahu ya semua. Ini membuktikan ada masalah, kata mantan ketua MK tersebut. Akan tetapi saya sedikit sangsi ya, karena membaca berita bahwa komposisi tim pemenangan Prabowo Gibran sudah dibentuk dan diumumkan, rasa-rasanya kita tahu kemana arah putusan MK. Kalau memang putusan itu bisa mengarah pada batalnya Gibran maju mendampingi Prabowo, masa iya komposisi tim pemenangan mereka umumkan lebih awal dari dibacakannya putusan MK. Sekali lagi kita nggak usah terlalu berharap MK yang diketuai Bapak Cimli As-Siddiqi akan membuat putusan spektakuler yang merugikan kubu Prabowo Gibran, karena semuanya sudah terlanjur terjadi terkait putusan MK tersebut. Profesor Mahfud MD sendiri pastinya sudah memberitahukan akan seperti apa ya arah putusan MK kepada PDIP maupun para elit koalisi pendukung Ganjar Mahfud, karena beliau sangat paham soal hukum. Juga terkait keberadaan MK mengingat Profesor Mahfud pernah menjadi ketua MK juga dulu.
Akan tetapi jika lantas putusan MK ini dianggap akan melemahkan kubu Ganjar Mahfud, jelas anggapan ini salah besar. Bak banteng ketaton yang semakin terluka akan semakin beringas dan sangar dalam bertarung, maka semua kontroversi terkait putusan MK dan keluarga Jokowi akan membuat seluruh kader PDIP berkobar untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Bila perlu cukup dengan persaingan 1 putaran saja. Jadi bagaimana menurut Anda? Kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi. Irma Chaniago tiba-tiba dukung Gibran Cawapres, perang soal usulan hak angket ke MK yang diajukan PDIP, ada operasi rahasia jegal Gibran, geger. Sebenarnya kalau kita kembali kepada semua keputusan MK, itu kejanggalan-kejanggalan itu banyak sekali terjadi sebenarnya juga. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan yang urutan ini? Jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres. Ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari kedaipena.com, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan syarat Capres-Cawapres yang diajukan anggota DPR RI fraksi PDIP, Masinton Pasaribo, berlebihan. Pada Kamis 2 November 2023, Irma menyebut, bukan tanpa alasan usulan hak angket terhadap MK berlebihan. Menurutnya, perubahan terkait syarat Capres-Cawapres sudah pernah terjadi di Indonesia dan tidak ada kegaduhan. Irma berkata, dulu saat ada Capres yang mau nyalon dan cuma punya ijazah SMA kan undang-undangnya kemudian dirubah dari syarat minimal strata 1 jadi SMA. Selain itu, Irma mengungkapkan undang-undang atau undang-undang pemilu terkait syarat Capres-Cawapres juga pernah berubah. Saat itu kata Irma, perubahan terkait dengan kondisi kesehatan Capres. Ia berkata, lalu ada juga perubahan undang-undang yang dirubah juga terkait kesehatan Capres. Anggota Komisi 9 DPR RI itu mengatakan bahwa DPR juga mempunyai undang-undang yang setiap 5 tahun direvisi, yaitu Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Irma mengatakan undang-undang ini diganti dan direvisi sesuai dengan kebutuhan para anggota DPR. Irma berkata, DPR kan juga punya undang-undang yang setiap 5 tahun direvisi, yaitu Undang-Undang MD3, di mana isi Undang-Undang MD3 ini diganti dan direvisi sesuai dengan kebutuhan para anggota DPR. Sebelumnya memang anggota DPR RI fraksi PDIP, Masinton Pasaribo, mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat Capres dan Cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut. Hal itu disampaikan Masinton di tengah rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara 2 MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Oktober. Masinton berkata, hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu. Ya, keputusan MK itu adalah tirani konstitusi, kata Masinton. Diketahui, Irma Chaniago memang sebelumnya mendukung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo itu dideklarasikan untuk maju berdampingan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Gibran diketahui masih berusia 36 tahun, akan menjadi satu-satunya anak muda yang akan berkontestasi pada hajatan 5 tahunan tersebut. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Irma Chaniago menilai positif langkah berani dari Wali Kota Solo tersebut. Irma berkata pada 23 Oktober silam, langkah berani Gibran sebagai anak muda yang tentu tidak ingin menolak momentum patut dihargai. Wanita yang akrab disapa Uni Irma ini menjelaskan, langkah awal Gibran juga bisa dinilai untuk menunjukkan pada anak-anak muda bahwa umur bukan masalah dalam politik. Ia berkata, tapi Gibran juga harus dapat membuktikan bahwa dia memang benar-benar mampu berada di posisi tersebut.
Di sisi lain, Irma yang duduk di Komisi 9 DPR ini menganggap kalau penunjukan Gibran sebagai cawapres Prabowo adalah sebuah kesalahan dari parpol pengusung yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju karena mengendorse anak presiden yang kemudian dianggap oligarki. Irma berkata, kalau mau cari kesalahan sebetulnya yang salah dalam kegaduhan ini ya partai politik karena mereka yang mengendorse calon oligarki di semua kontestasi seperti Pileg, Pilkada, atau Pilpres. Jika dilihat memang Gibran ini usianya belum genap 40 tahun tapi mampu jadi cawapres. Apa kabar dengan AHY, dengan Ridwan Kamil, dengan Kofifa dan Erick Thohir yang lebih dulu berkecimpung di dunia politik? Politikus senior itu seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan keajaiban yang diterima Gibran. MKMK tengah bekerja keras terkait kemungkinan ada pelanggaran etik terkait putusan batasan usia capres-cawapres. Nah, apakah MKMK akan mampu menghadapi keajaiban Gibran atau hanya formalitas belaka? Kita tunggu saja. Bila lolos dari MKMK, Gibran dinanti keajaibannya di Pilpres 2024. Bila mampu tampil menjadi pemenang, maka Gibran bisa disebut sebagai keajaiban yang terlalu ajaib. Tapi rakyat, apakah akan diam konstitusinya dilanggar? Bagaimana menurut Anda? Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini.